soal nama kan bisa aja ya, Hmm. karena kan soal isu di daerah kan belum tentu bisa sama persis dengan isu nasional. Hmm. Tetapi yang ingin saya jelaskan begini, bahwa sebenarnya partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju itu sudah membangun kesepahaman. Ya. Kita punya sejarah yang cukup indah, ya. Kemarin kerjasama yang cukup baik, sudah kita berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Mhm. dan kita sepaham bahwa kerjasama ini sebisa mungkin kita lanjutkan dalam 5 tahun ke depan minimal, ya. Termasuk menghadapi event seperti pilkada ini. Itu kesepahaman pertama. Tetapi yang kedua juga kami menyadari satu sama lain bahwa pilkada ini tidak bisa dijiplak ya satu sama lain, tidak bisa dijiplak begitu saja sebetulnya konstelasi yang ada di tingkat nasional di hampir seluruh daerah gitu ya. Karena kan situasinya juga belum tentu sama ya. Soal isu, soal soal dinamika, soal kultur, termasuk hasil pemilunya nggak bisa sama kan antara pilegnya terutama ya, pileg di nasional maupun di daerah-daerah itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kesadaran dan kesepahaman akan dua hal itu, sebenarnya kita sebisa mungkin, kalau memang ada satu daerah kita bisa bekerja sama, bersama-sama semua, antara Koalisi Indonesia Maju, itu akan lebih baik, akan Oke. lebih ideal gitu. Tetapi kalau misalnya pun pada akhirnya kita berbeda, ya itu juga menjadi kesepahaman bersama, Mhm. ya, di antara kami semua di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Nah, Doli. khusus untuk Banten, yaitu tadi saya katakan bahwa kita sebisa mungkin untuk bisa membangun kerjasama seterusnya, Mhm. ya. Tetapi kalau kemudian pada akhirnya kita sepakat ya untuk pindah pandangan sendiri berdasarkan kalkulasi sendiri, ya itu sama-sama kita pahami saja. Itu yang saya katakan, ini sudah ada kesepahaman atau kesadaran di antara elit-elit di partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Nah, jadi kalaupun misalnya kita bisa bersama, alhamdulillah. Mhm. Tapi kalaupun kita misalnya punya jalan yang berbeda, itu juga berdasarkan kesepakatan kita, gitu. Oke. Ya, kalau soal di Banten, kami kan sudah sejak awal ya, bahkan 3,5 tahun yang lalu kami sudah menyatakan bahwa akan mendorong Ibu Airin menjadi calon gubernur di Banten, dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk kita menguji elektabilitas Ibu Airin pada pileg kemarin. Mhm. Alhamdulillah di pileg Ibu Airin terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara terbanyak, dan itu kemudian memberikan keyakinan kepada kami bahwa Ibu Airin memang pantas untuk kita calonkan sebagai calon gubernur. Oke. Dan hingga sampai saat ini kami tetap ya bahwa tidak ada perubahan calon gubernur di Banten dari Partai Golkar itu Ibu Airin. Baik. Nah, cuman kemudian kami juga menyadari bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Kami butuh partai politik untuk membangun koalisi. Nah, tentu kami tetap menjaga ya komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Ibu Airin, yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan partai-partai yang lain, termasuk karena kami berada dalam Koalisi Indonesia Maju, ya kemarin-kemarin sampai pun sekarang sebetulnya kami tetap berusaha terus untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju, ya termasuk juga partai-partai politik yang lain ya Baik. yang di luar Koalisi Indonesia Maju, yang nanti bisa kemudian bisa diajak kerjasama untuk memberikan dukungan bersama kepada Ibu Airin. Oke. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kami kan sampai hari ini terus melakukan konsolidasi, berkomunikasi dengan semua partai politik, termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Karena ya betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Toto, ini kan masih panjang ya, masih 22 Agustus itu kira-kira satu bulan setengah lagi. Jadi pasti saya kira situasinya bisa dinamis gitu loh. Nah, karena juga pada akhirnya semua partai politik
akan bicara tentang hitung-hitungan peluang untuk menang, ya, baik yang mengusung kadernya sendiri ataupun yang kemudian mendukung, tentu hitungan pilkada ini ingin menang, nggak ada orang ikut berkompetisi untuk tidak memastikan dia menang gitu. Ya. Nah itu yang membuat kami masih berkeyakinan bahwa semua situasi masih bisa terjadi, makanya kami terus saja berkomunikasi dengan teman-teman Gerindra, berkomunikasi dengan teman-teman di Demokrat, kemudian di PAN, dan yang lainnya. Jadi kami masih membuka diri dengan partai politik siapa saja, karena tadi bahwa kami sudah melakukan semacam uji kelayakan lah Oke, ya baik. terhadap kader kami ya, dan di Banten ini kalau kita bicara tentang bagaimana pilkada ini variabel utamanya adalah ketokohan, ya sejauh ini kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas yang paling tinggi tokoh yang memang selama ini sudah teruji dan kemudian dianggap layak untuk memimpin Provinsi Banten itu adalah Ibu Airin. Gitu. Oke, Makanya kami sampai baik. sekarang masih tetap akan mendorong Bu Airin sebagai calon gubernur. Oke. Ya, saya kira juga tidak bisa juga se ekstrim seperti itu kesimpulannya gitu ya. Oke. Selama ini yang terjadi, yang kita lihat adalah bahwa antar ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini hubungannya sangat harmonis, ya. Kemudian komunikasinya lancar, dan kalau khusus menghadapi pilkada sejauh ini ya saya yang memang diberi amanah tugas oleh Ketua Umum untuk incas langsung soal pilkada dari pemilu kemarin. Komunikasi kami juga bagus-bagus saja, ya sekalipun memang tadi kami sudah ada kesepahaman, ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa belum tentu konstelasi atau peta politik di tingkat nasional itu bisa dijiplak bulat-bulat, ya sekali lagi belum tentu bisa dijiplak bulat-bulat di seluruh daerah gitu. Nah, tapi kami sudah juga sampai kepada kesepahaman yang pertama tadi saya katakan, sebisa mungkin ya kita menjaga harmonisasi komunikasi yang ada selama ini terjadi di antara partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju. Oke. Nah, jadi kalaupun kemudian pada akhirnya nanti kita bisa bersama dan kita berupaya untuk selalu bersama-sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian masing-masing partai politik juga punya kalkulasi sendiri, kepentingan sendiri, kemudian dengan tadi ya yang namanya kompetisi ini semua tentu ingin menang. Jadi kalau menang bersama-sama kembali, alhamdulillah. Ya. Kalaupun tidak, ya kita fastabiqul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan saja kan, kira-kira gitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya saya kira yang namanya kompetisi ya memang pasti beradu kuat lah ya, orang yang menang kan. Tadi yang saya katakan, ada tidak partai politik yang tidak menang kan, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian kemenangan itu bisa dibangun bersama-sama, ya misalnya kita bergandengan bersama gitu, didukung oleh partai-partai politik yang ada selama ini tergabung Koalisi Indonesia Maju, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kemudian ya salah satu misalnya ada kader terbaiknya juga ya, yang menurut satu kader tertentu mereka cukup punya peluang juga, kan itu nggak bisa kita larang, ya kan? Jadi saya kira itu tadi prinsipnya, saya kira tadi pertama kalau sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa bersama-sama, kita lakukan secara bersama-sama. Tapi kalaupun kemudian kita pada akhirnya punya cara yang pandangan yang berbeda atau hitungan kalkulasi yang berbeda di satu daerah, yaitu tadi bisa kalau istilah ketua umum saya itu bertanding untuk bersanding, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kalimat yang menarik. Nah, ya kalau kami kan dalam pilkada itu pertama kali gini, saya kira hampir sama ya. Semua partai politik menghadapi pilkada, betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Toto. Variabel utama itu adalah soal ketokohannya. Apakah kita punya tokoh yang baik, yang cukup punya daya akseptabilitas yang tinggi, dan otomatis itu adalah akseptabilitas yang tinggi, yang mau kita tawarkan pada masyarakat atau tidak gitu. Dan sebelumnya tentulah ya pasti kita menginginkan sudah memetakan ya
bahwa masing-masing daerah kan kita sudah punya gambaran kira-kira kebutuhan di daerah itu untuk maju 5 tahun, 10 tahun mendatang membutuhkan sosok seperti apa. Oke. Nah itu sudah kami lewati ya. Pak Demokrat sudah kita kenal prosesnya sudah 1,5 tahun yang lalu. Maka kemudian kami sudah punya nama-nama sekarang ada 1.200-an nama yang kami anggap itu cukup punya potensi untuk membuat secara kapasitas ya, untuk membuat daerah yang akan mereka ikut bertarung itu lebih maju, lebih membangun dan seterusnya gitu. Baik. Nah tinggal persoalan keduanya aja tadi punya akseptabilitas dan elektabilitas yang baik atau tidak. Baru yang ketiga adalah dukungan jaringan instrumen politik ya, partai politik, ya mesin partai ya, mesin partai kami sendiri Golkar. Nah memang di di beberapa daerah kan memang membutuhkan kerjasama membangun mesin-mesin partai politik dengan partai politik yang lain. Nah ini yang sekarang sedang kami komunikasikan.